Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya waktu Indonesia bagian barat, terkhusus kami dari Bekasi. Bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan beserta amalan-amalan sunnah yang menyertainya. Pun demikian dengan saudara-saudariku yang terhubung dengan saluran Aqsa Al-Quran Sunnah Solution di Adi Hidayat Official dimanapun Anda berada. Terlebih di luar Indonesia, tercatat di layar kami ada yang dari Amerika, dari Singapura, tetangga kita, dari Malaysia, dari Taiwan, Arab Saudi, dan beberapa negara-negara lain. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dan pesan kami bila sudah mendekati waktu sholat, berhenti sejenak, persiapkan diri dengan baik, dengan penuh kekhusyuan, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar meridhai dan doakan kami dalam setiap sujud Anda. Kita lanjutkan kembali bahwa di dalam surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-14 sampai dengan ayat 15, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan karakteristik orang-orang munafik yang terkontaminasi oleh virus nifak, bahwa pertama, mereka bila berkumpul, bergabung dengan kalangan orang-orang yang benar, yang beriman, yang imannya benar, kalangan orang-orang soleh, yang nampak terlihat lewat perbuatan-perbuatan baiknya. Mereka mengatakan, inna ma'akum, kami beserta kalian, sama-sama beriman juga. Ya kan? Nah, ini diantara kemampuan mereka dalam merangkai kata. Jadi kalau misalnya ada kumpul-kumpul, mereka gunakan kesempatan itu untuk menunjukkan keimanan mereka yang sama. Kami juga sama-sama Islam kok, kami juga sama-sama beriman kok, seperti kalian juga, ya kan? Nah, itu kalimat-kalimat itu muncul. Tapi kalimat itu digunakan untuk menguatkan maksud buruk mereka, untuk memudahkan, membuka pintu akan niat-niat buruk yang tersemai dalam jiwa mereka yang belum tampak hadir baik di lisan ataupun perilaku mereka. Nah, itu diantaranya bisa diketahui ketika mereka kembali kepada komunitas mereka yang terbiasa berbicara atau merencanakan segala hal yang menjauhkan orang-orang yang benar tadi, yang baik tadi, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik mencela mereka, menjelek-jelekan mereka, menghinakan perbuatan mereka, atau bahkan rencana-rencana untuk menjauhkan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan innama nahnu mustahzi'un. Tegas Allah menyampaikan wa idza khalau ila syayatinihim. Dan jika mereka bergabung dengan teman-teman mereka yang memprovokasi, mengajak kepada nilai-nilai keburukan, menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata menguatkan kepada teman-temannya, innama nahnu mustahzi'un. Baik, ini teman-teman sekalian, ada sesuatu yang sangat menarik. Jadi ada karakteristik orang munafik ketika berjumpa dengan orang beriman, qalu amanna, kami pun beriman seperti kalian. Jadi mereka gunakan lisan mereka untuk bisa mengelabui orang-orang beriman dan menggunakan pernyataan keimanan mereka untuk membuka pintu-pintu keburukan yang tersemai dalam jiwa mereka. Jadi dimanfaatkan kalimat iman ini, hanya memanfaatkan nilai keislaman ini untuk mengeksekusi niat-niat buruk yang hadir dalam jiwa mereka. Nah, jika kembali kepada golongan mereka, teman-teman mereka, wa idza khalau ila syayatinihim, dan golongan ya sekutu, kita bisa katakan ya sekutu. Ya, silakan Anda pilih kalimat yang paling enak lah, mau sekutu, setikus, sesinga, ya tergantung bagaimana keadaan mereka saat berkumpul. Tapi umumnya dipilih secara bahasa sekutu. Jadi ketika bertemu dengan golongan mereka, sekutu mereka, mereka berkata, inna ma'akum. Nah, ini ada penegasan teman-teman sekalian. Inna ma'akum. Jadi ini kalimat pertamanya, inna ma'akum. Ini jelas menggunakan taukid. Ini dari inna, kan? Asalnya begini, plus na. Ya, ini kependekan dari nahnu, menunjukkan bentuk jamak pada kata ganti pertama, kami, ya, kita. Innanya adalah huruf taukid dan nasab, ya. Taukid, harfu taukidin wa nasbin. Saya tuliskan pakai bahasa Arabnya begini, ya. Harfu taukidin wa nasbin ilmu nahwu tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Ya, ini huruf taukid dan nasab. Nasab itu kalau di harakat itu menggunakan umumnya harakat fathah, jadi kalau nasab harakat atasnya fathah. Ya, makanya disebutkan
tansibul isma wa tarfa'ul khabara, menasabkan isim jadi kalimat setelahnya itu biasanya setelah ada inna harakatnya fathah. Jadi kalau misalnya kita katakan inna, ya, kita ingin baca Quran surah Al-Asr surah 103, wal 'asr innal insana, ya, ini umumnya kalimatnya pasti harakatnya fathah di ujungnya. Nah, ya. Nah, ini yang disebut dengan nasab, harakatnya apa? Fathah. Tapi di ilmu bahasa, ingat baik-baik, kata nasab sendiri menunjukkan sesuatu yang kuat, yang kokoh. Ya, kuat, kokoh. Yang mau saya katakan, ya, kita ambil pendekatan balaghahnya. Jadi antara saraf ataupun nahu, kalau saraf perubahan derivasi kata, kalau nahu khususnya terkait dengan perubahan harakat di ujung. Ya, misal kalau saraf ya, jalasa yajlisu, ya, duduk akan duduk, misalnya sedang duduk, jalis orang yang duduk, majlis tempat duduk, nah itu saraf. Kalau nahu perubahan harakat akhirnya, ya, jalasa Muhammadun, ya, dan Muhammad sedang duduk, kan? Ajlasa Muhammadun hasanan, ya, Muhammad ajlasa Muhammadun hasanan. Jadi Muhammad pakai dhammah 2, ya, tanwin rafa, kemudian hasan menggunakan nasab tanwin hasanan. Jadi bagaimana merubah misalnya yang tadinya rafa menjadi nasab, yang tadinya dhammah menjadi fathah. Kalau dhammah dia fa'il subjek, kalau dia fathah dia objek. Ajlasa Muhammadun hasanan, Muhammad mendudukan Hasan. Tapi kalau kita ganti ajlasa Muhammadan hasanun, Hasan yang mendudukan Muhammad. Nah, itu nahu namanya. Nah, kalau di balaghah nanti ada 3 cabang. Ada ma'ani, bayan, badi'. Ma'ani untuk memilih kata-kata yang sesuai dengan objek, muqtadal hal. Jadi kalau bicara pada orang tua seperti apa, anak kecil bagaimana, gitu kan? Dan sebaya seperti apa. Bayan mengungkapkan dengan jelas sehingga terang. Tidak maknanya sempurna dipahami, oh kesini maksudnya, gitu kan? Dan badi' untuk menghias sehingga kata-kata itu terang disampaikan tapi penuh dengan hiasan sehingga enak diterimanya. Kalau mengajar tidak sebatas merasa diajari, gitu kan? Tapi merasakan sharing pengetahuan. Tapi pun kalau dilarang tidak merasa dimarahi tapi diarahkan pada jalan yang benar dengan bahasa yang indah. Itu badi' namanya. Persis seorang suami mengatakan misalnya kamu cantik, itu biasa. Kalau badi mengatakan, rembulan aja kalah sama aura kecantikanmu. Nah, itu badi namanya, ya. Nah, bikin status. Jadi di ilmu balaghah nanti ketika kita masuk kepada ilmu ma'ani untuk menggali makna-makna, salah satunya nasab, itu fungsi sesuatu yang nasab untuk menguatkan sesuatu. Ya. Jadi kalau kita ingin menegaskan sesuatu dengan kuat, dengan kokoh, salah satunya gunakan itu adawat nasab, ya, untuk dan taukid, sekaligus taukid dan nasab. Orang Arab mengatakan begini, nasabar rajulu asahu alal ard, ya, seorang menancapkan tongkatnya, ya, di bumi dengan kuat, dengan kokoh, itu nasabar rajulu, kokoh, sehingga saking kokohnya sulit digoyahkan. Nah, ini kalimat ini karakteristik orang-orang munafik itu diungkapkan lewat diksi Al-Qur'an menggunakan kata inna, ini huruf penguat taukid mengandung makna nasab, sesuatu yang kuat dan kokoh, ya, dan menunjukkan komitmen mereka, pakai na, kita, kami, untuk menunjuk kesamaan. Ya, seakan mereka mengatakan kita sama nih, satu golongan, dan mereka menguatkan itu. Inna ma'akum, kami dengan kalian. Kami benar-benar tegaskan dan tidak goyah keyakinan kita. Ya, tidak goyah visi kita. Tidak goyah aliran kita. Sama-sama dengan kalian. Jadi mereka kalau ketemu teman-temannya, kan, itu menegaskan kesetiaan mereka. Ya, bahkan menggunakan kata taukid tadi, ya, teman-teman sekalian. Nah, ini poinnya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Untuk membedakan apa yang mereka ungkapkan dengan orang-orang munafik, dengan sekutu mereka, dan pernyataan mereka pada orang beriman yang soleh tadi, amanna, kami pun beriman seperti kalian, kan? Jadi kepada orang beriman mereka mengatakan amanna, tapi nggak pakai inna, ya. Aman. Nah, jadi dari kata ini amana dengan nahnu, ya, amana dengan nahnu, maka disatukan 2 nun diganti dengan tasydid untuk menunjukkan, ya, amanna, kami pun beriman seperti kalian. Tapi di sini ada penguatnya, di sini enggak. Ini menunjukkan bahwa pernyataan kepada orang-orang yang benar, yang saleh, yang Islamnya baik, itu enggak sepenuh hati, enggak sepenuh jiwa, cuman lip service aja, di lisan aja. Ya. Tapi kepada teman-temannya, orang-orang munafik lagi, mereka menggunakan taukid. Nah, lalu apa yang terjadi setelah itu? Untuk menegaskan kekuatan mereka dan kokohnya pendirian mereka bersama teman-teman tadi yang suka menjelek-jelekan, yang suka membuat makar, yang suka mengarahkan rencana buruk kepada orang-orang Islam, ya, menjelek-jelekan agama sendiri dan sebagainya dengan ungkapan diksi syayatin. Wa idza khalau ila syayatinihim. Baik, apa yang kemudian terjadi?
Mereka katakan di ujungnya innama, satu, innama seperti ini. Nah, nahnu, ya kan? Tuh diungkapkan naknya kembali ke awal, nahnu, kan? Mustahzi'un. Kemudian disebutkan isim fa'ilnya untuk menunjukkan identitas, mustahzi'un. Ini ya. Seperti ini, wow, kemudian dun. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Ya. Innama, kita bedah sejenak ya dengan menggunakan pendekatan ilmu bahasanya. Innama itu disebut dengan adatul hasri. Ya, adatul hasri. Ya, huruf pembatas. Saya sering sekali menerangkan tentang kata innama ini. Adatul hasri ini adalah huruf pembatas, yaitu huruf yang digunakan untuk membatasi suatu hukum atau informasi pada batasan tertentu saja. Ya, ini bisa jadi tergantung konteks kalimatnya, bisa positif, bisa negatif, tergantung konteks yang dibincangkan, baik atau hal yang diinformasikan. Misal, saya beri contoh, zakat ketika dikeluarkan ada 8 golongan. Hanya diberikan zakat itu pada 8 golongan ini saja, tidak boleh di luar 8 golongan ini. Kenapa hanya 8 saja? Karena ayatnya itu dibuka dengan kata innama. Ini, Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-60. Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya ayat. Jadi diartikan zakat itu hanya boleh dikeluarkan, diberikan pada 8 golongan berikut ini menggunakan innama. Itu konteks yang positifnya. Sekarang pada konteks kalimat negatif, orang-orang munafik yang ketika mereka ketemu dengan temannya, golongannya, sekutunya, mereka tegas mengatakan innama. Nah, seakan ingin memberikan batasan. Apa yang mereka batasi? Nahnu mustahzi'un. Ya, yang mereka batasi adalah ternyata batasan interaksi mereka dengan orang-orang soleh tadi, dengan yang imannya benar, dengan orang-orang beriman tadi. Ya, apa yang ingin mereka batasi? Pada kalimat mustahzi'un. Perhatikan kalimatnya teman-teman. Ini tidak menggunakan kata kerja, tapi menggunakan kata benda dan langsung subjeknya, fa'ilnya. Mereka sendiri. Jadi mereka menegaskan pada diri sendiri sekaligus menerangkan pada kawan-kawannya, langsung diri mereka itu sifatnya mustahzi'un. Dari kata istahza'a yastahzi'u, istihza. Istihza itu dalam bahasa Arab mengandung arti negatif yang kompleks. Ya. Dia bisa bercanda tapi dalam konteks negatif, ya, yang punya unsur merendahkan, punya unsur menghinakan, dan punya unsur mencela. Ya, kalau di Arab itu ada orang-orang yang mengecilkan orang lain adalah istihza. Ini penghinaan itu. Ini celaan, ini merendahkan. Itu istihza namanya. Nah, mereka langsung menerangkan bahwa mereka itu ya membawa sifat istihza, sifat perendahan, sifat penghinaan, sifat pencelaan itu pada diri mereka sendiri. Jadi mereka ingin mengatakan bahwa ya kami cuma mencela aja, ya kami cuma merendahkan mereka aja, ya kami cuma ngejek aja. Jadi mereka ingin menegaskan bahwa kami dengan orang beriman itu cuma canda aja lah, itu juga untuk merendahkan mereka. Ya, itu sebenarnya kita pura-pura di depan mereka, di hati mereka, di kita mencela mereka, kita merendahkan mereka. Ini cuma pura-pura. Dan ini dahsyatnya ditegaskan lagi dengan dhamir munfasil. Yang dhamir munfasil ini kalau terletak di antara dua kata, fungsinya berubah jadi taukid, penguat lagi. Nah, ini yang paling bahaya. Jadi mereka menegaskan dengan banyak taukid di sini. Pertama, inna, ini harfu taukidin wa nasbin. Kemudian setelah itu menggunakan ma'iyah, kebersamaan. Kami benar-benar dengan kalian. Ma itu kan dekat. Ma itu dekat. Ya. Perhatikan teman-teman sekalian. Ini saking dekatnya ma itu tak terlukiskanlah kedekatannya, dempet nyatu gitu. Ya. Kalau Anda ingin lihat paradoksnya, yang lawan nih, yang positifnya, buka misalnya Quran surah ke-48, ya Al-Fatah ayat 29. Ya, Allah berfirman Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Ya, Muhammadur Rasulullah, Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, sedangkan orang-orang yang didekatkan kepada beliau, yang dekat dengan beliau dari kalangan umatnya, ya kan? Baik, siapa mereka? Asyidda'u 'alal kuffar, yang tegas terhadap berbagai macam penyimpangan, ruhama'u bainahum, ya kan? Dan mereka saling mencintai antar sesamanya. Itu umat-umat, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan didekatkan dengan Rasulullah dan dipertemukan dengan beliau dan dekat kehidupannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang munafik sebaliknya, mereka
mendeklarasikan dirinya dekat dengan golongan-golongan mereka, dengan sekutu-kutu mereka. Jadi menggunakan kata ma'a ini punya unsur penguat juga. Perhatikan berapa penguatnya. Inna 1, ma'a 2, kan? Setelah itu menggunakan adatul hasri 3, menggunakan dhamir munfasil 4, dan menggunakan ini isim fa'il berbentuk subjek. Jadi bayangkan mereka menggunakan 5 penguat. 5 taukid, 5 penguat untuk menunjukkan kedekatan mereka dan penyatuan mereka dengan orang-orang yang senantiasa punya sifat menjauhkan dan mencela, merendahkan orang Islam atau nilai-nilai keislaman itu sendiri. Dan mereka memposisikan itu sebagai candaan. Cuma canda aja kok, isinya cuma celaan aja untuk mereka. Seperti itu. Jadi apapun yang dikemas dengan orang beriman, itu nggak ada seriusnya. Ya, itu cuma menjadikan objek saja, objek candaan, objek hinaan, kan? Peluang-peluang yang diambil setelah itu dihinakan kembali dan sebagainya. Nah, ini prinsip umumnya teman-teman sekalian. Prakteknya tinggal dibawa kepada sifat kehidupan saja. Jadi kalau ada orang memanfaatkan, ya, jadi bahasa paling enaknya memanfaatkan orang-orang Islam, orang-orang beriman yang imannya benar hanya untuk mengambil manfaat sementara saja dari mereka. Setelah itu balik kemudian menjelek-jelekan, balik kemudian menghinakan, balik merendahkan atau mencandai orang-orang beriman hanya untuk diambil kenikmatan atau kesempatan sementara saja, maka itu karakteristik pertama yang menunjukkan kalangan orang-orang munafik. Jadi ini penting kita mengenal keadaan ini supaya kita bisa mengoreksi. Kalau ada pada diri kita, kita bebaskan. Kalau ada pada orang lain, kita mesti bersikap, minimal kita doakan, atau kemudian ada langkah-langkah dalam Al-Quran yang penting kita ikuti, ya. Misalnya kita tinggalkan, ada di Al-Quran, ya, Quran surah keempat ayat 140. Sebelum ke sana, saya ambil dulu, saya tarik dulu misalnya. Nah, karakteristik umum ini, jadi satu, kita bisa ambil kesimpulan bahwa golongan munafik, kan, ketika berjumpa dengan orang beriman, maksudnya yang benar imannya, yang saleh, itu umumnya hanya sifatnya memanfaatkan saja, memanfaatkan potensi baik, ya, yang kiranya dapat menguntungkan mereka. Ya, kiranya dapat menguntungkan mereka. Di balik itu ada rencana jahat yang dalam bersamaan mereka mencoba merendahkan, ya, menghinakan dan menjauhkan orang-orang beriman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dijauhkan dari Allah, artinya segala nilai-nilai kebaikan, karena Allah itu baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu sungguh maha baik. Di semua yang bersumber dari Allah pasti baik. Artinya kalau ada kebaikan-kebaikan pasti anti mereka ini. Pasti anti. Ya, nah ini sekarang sifat-sifat ini tinggal ditarik saja, ya, dalam nilai-nilai kehidupan. Mau ditarik kemana? Misal ditarik ke pengetahuan. Nah ini pengetahuan. Maka Anda akan temukan misalnya karakteristiknya ngaku beriman. Saya juga Islam kok, saya juga beriman kok. Tapi saya tidak seperti kalian misalnya. Islam saya terbuka. Ya, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Tuh, satu, nafik. Saat yang bersamaan mengatakan Islam, saat bersamaan mengatakan beriman, cuma ternyata rencana di hatinya berbeda. Dia menistakan agamanya sendiri, merendahkan keislamannya, bahkan merendahkan hukum-hukum Islam yang dibawa. Aneh, mengaku muslim, mengaku beriman, tapi kalimatnya bertentangan dengan ayat-ayat keislamannya, bertentangan dengan Al-Quran. Dia melecehkan jilbab, menghalalkan zina misalnya, bahkan berusaha mengajukan misalnya kompilasi undang-undang tertentu yang bisa melegalkan zina, membuat itu sebagai sesuatu yang umum. Inilah gaya milenial, ini gaya terbaru, ini bagian dari HAM, toleransi dan sebagainya. Itu sesuatu yang buruk teman-teman, tanda langsung ditunjukkan. Jadi ada tafsir yang tersirat, tertuliskan dalam Al-Quran, tersuratkan, ada tafsir yang nampak dalam kehidupan, terlihat dari tindak tanduk perilaku kemanusiaan. Jadi kalau kita tarik ke dunia pengetahuan, kita dapatkan seperti itu, ya. Orang berjilbab, di soal jilbabnya kan aneh gitu, ya. Kan perilaku yang salah, masa yang di soal jilbabnya terus di blow up semua, ya, dibawa ke media, yang disoal jilbabnya, yang disoal kemudian sholatnya, yang disoal kemudian Qurannya dan sebagainya. Padahal perilakunya itu yang salah. Ya, ada orang mencuri misalnya, kan, masuk ke mall dia mencuri misalnya, ya kan, yang salah kan pencuriannya bukan jilbabnya. Kenapa yang disorot jilbabnya? Kenapa ketika ada orang pakai jas misalnya tidak disorot jasnya, tidak disorot dasinya? Ya, kenapa ketika ada orang misalnya pakai celana jin tidak disorot celananya, tidak disorot sepatunya dan sebagainya? Lantas Anda katakan semua yang pakai jas itu adalah pencuri. Ya, coba yang ditangkap oleh KPK misalnya, banyak orang yang menggunakan dasi, banyak orang menggunakan jas. Kenapa tidak dikatakan dengan logika yang sama? Hei, setiap orang pakai dasi itu pencuri, setiap yang pakai jas itu koruptor. Ya, oh, bahaya nih, saya pakai jas malam hari ini. Nah, kenapa ketika dibawa ke nuansa syariat, Anda sangat lekat sekali dengan syariatnya, seakan-akan anti dengan semua itu?
Ya, nah ini ada yang salah. Dan dalam pada itu dia mengatakan, masih sempat mengatakan saya Muslim. Suneo. Nah ini sesuatu yang menurut saya sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui dengan baik. Ini karakteristiknya. Nanti ada sikapnya. Nah, kalau ada seperti ini, maka nanti ada satu keterangan konkret dari Al-Quran. Ya, apa keterangannya? Jelas di Quran surah keempat misalnya, ayat 140. An-Nisa ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan, qad menggunakan harfu tahqiq, telah jelas tetap ketentuan dalam Al-Quran. An idza sami'tum ayatillah yukfaru biha. Kalau Anda mendengar, menyaksikan ayat-ayat Allah diingkari misalnya, ya, kemudian wa yustahza'u biha, atau diingkari sih enggak langsung tapi diolok-olok. Mengolok-olok ayat, mengolok-olok Quran, mengolok-olok hadis, kan? Ya, mengolok-olok dan sebagainya. Fala taqudu ma'hum, maka jangan sertai mereka, isolasi, tinggalin aja. Nah, jadi kalau ini nuansanya pengetahuan misalnya, dia mengajarkah, punya gelarkah, bahkan mungkin jadi ustadzkah dalam tanda petik misalnya kan? Aneh juga bisa jadi ustadz kan? Ya, misalnya jadi mubaligkah, tinggalin aja, jangan dengar ceramahnya. Ya, jangan dengar siaran-siarannya, jangan baca bukunya, tinggalin semuanya. Kalau dia misalnya ngajar di kampus, udah kosongin aja. Nggak usah ada mahasiswa hadir di kelasnya, sehingga dia merasa hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Apa tujuan dari semua itu? Untuk memberikan pesan pada dirinya ada yang salah padanya. Allah tuh lembut sekali, Allah Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Supaya mereka sadar mereka salah, kata Allah. Ya, dan mereka bisa balik lagi. Harapannya sadar salah jadi balik, nulis buku nggak laku-laku, gitu kan? Kemudian kuliah nggak ada mahasiswanya, nggak usah diikutin, biarin aja. Atau kalau bisa ngajuin dosen yang lain. Toh kalau diajuin pun dia nggak ada siswanya, nggak akan berpengaruh, gitu kan? Nah, itu jangan difasilitasi. Nah, ini kadang-kadang ikutan juga difasilitasi, bikin seminar, bikin stadium general, ya apa yang mau didapatkan? Nah, ini jadi persoalan. Jadi berpikir dengan cerdas. Kalau ada yang salah, jangan difasilitasi kesalahan itu sehingga menjadi meluas. Innakum idzam mithluhum, lama-lama ente seperti mereka juga, kata Allah. Nanti lama-lama pada ngaco juga, konslet juga. Udah nggak sholat, ngaku Islam, pada nggak sholat, puasa nggak puasa. Habis itu bangga mempertontonkan dirinya. Bangga bisa berzina, bangga diupload di media, bangga bisa update status dengan perbuatan buruknya, bangga tidak sholat, bangga main-mainin sholat. Kok bisa sholat sambil joget-joget? Masih diupload lagi di fasilitas media sosial dan sebagainya. Nah, ini yang jadi masalah teman-teman sekalian. Jadi menyebar akhirnya. Betul kan terjadi? Jadi Al-Quran itu sudah jelas, firman Allah pasti benar, gak mungkin salah. 15 abad yang lalu sudah menerangkan prinsip umum, kalau diikuti pasti kejadian. Makanya ngaji yang benar. Ngaji, belajar lagi yang benar, ikuti, damai pasti kehidupan itu. Ya, pasti damai. Nah, ini dunia pengetahuan. Pun demikian dalam konteks keislaman juga begitu. Cek ya ukurannya. Ustadz-ustadz yang ceramah, lihat ceramah-ceramahnya, apakah menguatkan iman kita atau tidak, menambah wawasan. Kan gabungannya dua. Quran surah 58 itu kan? Ya, di ayat yang ke-11 itu. Pasti yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Antara iman ya, dengan pengetahuan itu meningkat secara bersamaan. Imannya menguat, pengetahuan meningkat, wawasannya pun meluas. Jangan sampai pintar tapi iman menurun. Kepintarannya digunakan untuk menekan iman. Akhirnya apa yang terjadi? Imun keislamannya semakin rendah, pintar tapi konslet gitu. Ini masalah, gelarnya tinggi, bisa doktor, bisa profesor, tapi anehnya banyak menyoal keislaman, itu pasti persoalan. Semakin pintar, tapi karena imannya nggak ada, kepintarannya nggak dibimbing oleh iman, maka tersesatlah dia dalam pengetahuannya. Itu persoalan. Atau ada imannya kuat, tapi wawasannya tuh rendah. Ya, iman dipupuk, awalnya pengen ya taubat saya berubah, ya terus kumpulin sampai sholat subuh 3 rakaat misalnya, kan salah juga ya. Atau sering berantem satu dengan yang lainnya, atau katanya pengen hijrah, tapi hijrah yang mana? Belajar tapi pandai mencela, pandai berselisih dan sebagainya. Ini yang jadi persoalan. Imannya meningkat tapi wawasan nggak bertambah, ilmunya meningkat, wawasannya nggak luas, jadi persoalan. Akhirnya semua ini kerjakan orang salah semua, yang benar cuma sendirinya saja. Ini persoalan juga. Maka di sini buka, kita belajar. Ya, sebarkan, tebarkan, pilihan itu dipersilahkan. Makanya di fikih muqaran itu, di perbandingan mazhab itu dilihat. Nah, ini mazhabnya A, B, C, D. Ini pendapat-pendapat para ulama didasarkan para keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mazhab itu mohon izin ya, tolong belajar yang benar. Belajar yang benar, jangan sampai ada ungkapan pilih mazhab, pilih Nabi. Wah, ente nggak belajar itu, ya. Artinya dipilih ulama atau pilih Nabi. Emang ulama itu siapa, Joni? Ya kan? Ulama itu pewaris Nabi. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan pilih ulama atau pilih Nabi, bilang saya nggak pilih ente.
Karena nggak mungkin ulama menyampaikan sesuatu kecuali sanadnya tersambung kepada Nabi. Dan itu ada hikmah. Kalau di fikih disebut madhab, madhaba ilaihi, apa yang condong dipilih. Artinya kalau ada pilihan-pilihan. Karena di fikih itu skemanya dua. Ada satu yang tetap, nggak ada pilihan. Langsung seperti itu, karena semua diduga bisa mengerjakan dengan cara yang sama. Seperti misalnya kita bertakbir menggunakan kalimat Allahu Akbar, ya kan? Jadi fayaqulu Allahu Akbar, Abu Daud nomor hadis 857, kemudian dia bertakbir mengangkat tangannya dan mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Makanya nggak ada riwayat-riwayat yang lain di sini yang menunjukkan bahwa lafaz itu misalnya diganti. Ya Allahur Rahman, Allahul Kudus, Allahul Karim, dari zaman dulu sampai dengan sekarang, sampai dengan nanti ketika membuka sholat, kalimatnya apa? Allahu Akbar. Semua sama. Tapi teman-teman sekalian, ketika Anda sujud misalnya, ada variasi hadisnya. Ada yang menggunakan telapak tangan, ada yang menggunakan lutut duluan, kan? Dua-duanya ada. Nah ini ketika diberikan jalan seperti itu, artinya ada pilihan, ada toleransi, karena tidak semua orang bisa menggunakan cara yang serupa. Karena itu ketika Anda ingin turun, misalnya Anda lebih nyaman menggunakan lutut atau tangan bermasalah, gunakan lututnya. Tapi kalau lutut Anda bermasalah, gunakan telapak tangannya. Karena hanya ini dua pilihan yang bisa digunakan. Karena nggak mungkin kan pakai kepala duluan. Saya pengen beda sendiri, begitu sujud pakai kepala, ya silahkan aja. Gitu kan? Tapi kan menyalahi ketentuan syariat, tidak benar, dan ada konsekuensi dari itu semua. Nah ketika Anda memilih salah satu, itulah madhab, madhaba ilaihi, apa yang ingin dipilih, yang kita cenderung ke situ dan memudahkan kita semua. Dan semua sumbernya terhubung kepada Nabi SAW, jadi bukan pendapat pribadi. Nah ini kalau kita tarik ke sini teman-teman sekalian, kembalikan pada pembahasan kita. Nah iman yang benar ditambah pengetahuan yang baik, itulah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara belajar yang benar. Adapun kemudian persoalan-persoalan ini muncul, perselisihan karena fitnah, karena macam-macam, yang paling berbahaya adalah ketika apa yang kita pelajari menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Ya, atau mendengar misalnya gelarnya ustadz, kiai dan sebagainya, tapi sering mencela nilai-nilai keislaman atau menyoal orang-orang Islam dengan cara yang tidak wajar. Nah, ini kalau ditarik ke dunia pengetahuan, ditarik ke ekonomi bisa, ya. Ekonomi tadi orang Islam hanya dimanfaatkan saja, diambil potensi kebaikannya. Loh ini konsumennya orang Islam banyak tuh, sebar. Yang punya siapa? Hah? Setelah terkumpul semua, dananya digunakan untuk membuat ya kejelekan bagi orang Islam sendiri misalnya, atau menzalimi bagian orang Islam sendiri. Tapi dipakai juga untuk belanja, untuk beli, untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Makanya yang pintar orang-orang Islam tuh yang kompak, ya bikin toko yang bagus, toko berasnya, toko makanannya, toko minumannya, pakaiannya, sebarkan. Sekarang musimnya online, kenapa nggak bikin aplikasi setiap daerah kumpul, bikin komunitas? Anda di mana? Di Sumatera, di Jawa, di Aceh sampai dengan Papua misalnya, kumpulkan dengan kebaikan, bikin misalnya hal-hal yang bermanfaat, ya. Kemudian bikin aplikasi lokalnya. Hei, mana tuh teman-teman yang di daerah-daerah, wali kota, bupati dan sebagainya? Kenapa nggak bikin aplikasi Anda di daerahnya masing-masing? Ya, ini aplikasi yang di Bekasi, ini yang di Bandung, ini yang di Medan dan sebagainya. Bikin teman-teman sekalian. Siapa tuh? Orang Bandung yang jualan beras, jualan sayur dan sebagainya. Sehingga orang-orang di Bandung tuh belinya ke situ. Kalau butuh ngambil dari luar. Dikontrol jadinya dan dipersaudarakan di situ. Orang Islamnya buka, orang Islam buka, disampaikan, bikin hukum yang baik. Non-Muslim mau beli, alhamdulillah, silahkan dipersilahkan. Nah, dan tidak ada monopoli dari orang-orang yang punya sifat yang tidak baik. Sehingga yang terjadi apa? Keseimbangan dalam ekonomi. Ini yang terjadi kadang-kadang orang Islam dimanfaatkan, belinya ke situ, apanya ke situ. Tapi orang Islam yang jaga di situ nggak boleh sholat. Kan aneh. Ya, Anda punya mart misalnya. Ya, mart. Saya nggak sebut nama loh ya. Saya cuma mart. Mart kan sekarang banyak tuh. Ya, misalnya apa? Komomat, si Komo punya mart. Atau Suneomat lah gitu gampangnya, Suneomat. Ya, Suneomat, suka nengokin orang, mat, gitu kan? Baik, di sini di Suneomat, ya, yang beli orang Islam, beli odol orang Islam, beli mie instan orang Islam, bahkan ke ATM pun orang Islam, banyaknya maksud saya, di atas 60%. Tapi yang jaga juga orang Islam, cuman yang jaga nggak boleh sholat Jumat, nggak boleh sholat, shiftnya melalaikan waktu sholatnya, ini kan sama aja bohong. Ya, ada sesuatu yang salah di situ. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan, dari faktor ekonomi jangan sampai juga dikerjai. Kita bekerja sama dalam muamalah boleh, sah-sah saja. Nabi bekerja sama dengan orang Yahudi dulu, dengan orang Nasrani, nggak ada masalah. Jangan sampai Anda katakan misalnya, wah Facebook haram. Ya, kemudian misalnya apalagi pesawat haram, handphone haram. Ayo silakan aja, Anda mau bagaimana mau menggunakannya. Benda itu nggak bisa dihukumi dengan hukum kecuali pada penggunaannya. Ya, taklif itu pada penggunaan, bukan pada benda. Jangan katakan misalnya ini spidol haram. Nggak ada spidol haram, digunakan untuk apa benda ini?
Kalau digunakan pada sesuatu yang dibenarkan, halal dia digunakan. Pada haram, haram. Golok hukumnya apa? Golok itu nggak ada hukum. Ketika digunakan baru ada hukum. Untuk nodong orang, haram hukumnya. Untuk nyembelih hewan kurban, sunnah hukumnya. Ada sesuatu perbuatan yang bisa melekat pada benda, baru di situ kemudian muncul hukum. Jelas ya? Aja jangan sampai dimanfaatkan saja, tapi kita kemudian dijauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa ibadah dan sebagainya. Mau ditarik kemana aja bisa, ke politik juga bisa. Ya, ini contoh ya, saya tidak menyinggung suasana atau keadaan dan sebagainya. Penting saya tegaskan di awal supaya paham. Ini kaidah umum, jadi dimanapun bisa dipakai. Ya, mau di Indonesia, di luar Indonesia, mau di planet lain kalau misalnya ada konteks yang sama. Ya, bisa dalam suasana politik pada pemilihan, mau pemilu, mau pilkada misalnya dan sebagainya. Ya, taruhlah misalnya di planet lain ada pilkada bukan di Indonesia ya. Misal di Mars tuh ada pilkada, misal kan? Pilkada di planet Mars misalnya. Dalam satu keadaan lah kita contohin aja. Ya, umat Islamnya dipakai. Jadi begitu mau ada pemilihan, ya misalnya nggak pernah pakai kerudung, yang nggak pernah kumpul, jadi ke masjid, jadi ikut taklim, jadi macam-macam, jadi nyumbang ke masjid, kan? Dipakai aja, habis kepilih lupa. Ya, sholat aja susah, mau taklim aja susah, misalnya kan? Nah, untuk beribadah aja sulit dan sebagainya. Itu hal-hal yang kadang-kadang penting kita perhatikan. Nah, ini yang disebut dengan karakteristik. Tapi yang paling menarik, mengaku Muslim, ini jadi masalah. Ya, maka bagaimana sikap kita? Mendoakan, mengarahkan. Jadi kalau ada misalnya musim-musim kampanye seperti di planet Mars tadi, ya ada yang misalnya ketika pasang baligo mulai pakai kerudung, doain ya Allah jadikan ia muslimah yang baik, pakai kerudung, kalaupun dia jadi dengan izinmu ya Allah, jadikan dia jadi solehah misalnya, ya walaupun namanya ibu soleha, gitu kan, tapi perilakunya belum soleha, ya Allah jadikan benar-benar soleha. Terus yang satunya pakai peci, ya Allah jadikan dengan pecinya memberikan perubahan kebaikan pada dia. Lalu arahkan, bimbing, doakan, bawa setelah jadi misalnya kalau jadi dampingi pada kebaikan-kebaikan. Yang seperti itu insya Allah akan baik. Ya, nah ini poinnya teman-teman sekalian. Ya, jangan ramai diskusi ya di kolom chat tuh yang macam-macam. Pokoknya kalau ada yang provokatif ya, tinggalin aja itu numpang muncul aja. Ya, kadang-kadang kalau saya bicara seperti ini, hal-hal yang menjadikan pelajaran yang mesti kita ambil dan kadang-kadang terkait dengan kondisi yang kita alami itu seringkali muncul. Kadang di jam, ya, kadang-kadang tayangan itu jadi lambat. Terus kemudian ya viewer jadi berkurang dan sebagainya. Saya sih nggak ada masalah. Ya, kita hanya kerjakan, semoga Allah memberikan penilaian-penilaian terbaik, tapi kita doakan siapapun. Jadi kalau ada yang di komen-komen, teman-teman yang sedang diskusi, ada yang masuk atau apa, itu disenyumin aja, didoain aja ya, dan sebagainya. Jadi nggak usah banyak dibincangkan, fokus pada apa yang kita sedang gali. Paham? Alhamdulillah. Yuk kita teruskan, kita kembali dari planet Mars ke kitab, dan kita baca lagi. Bismillah, teruskan ayat yang ke-15. Sebelum masuk ke ayat 15, saya akan bacakan di tafsirnya dulu ya. Supaya ada ketersambungan dengan kitabnya. Innama nahnu mustahzi'un. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, innama nahnu mustahzi'un, ay innama nahnu nastahzi'u bil qaumi wa nal'abu bihim. Yaitu kami sesungguhnya hanya bermain-main saja dengan mereka, merendahkan mereka. Ini kan nastahzi'u bil qaumi, merendahkan mereka, menghinakan mereka, wa nal'abu bihim, dan cuma bercanda saja dengan mereka. Ya, waqala ad-Dhahhak, dan berkata Imam ad-Dhahhak an Ibnu Abbasin, dari sanadnya dari Ibnu Abbas, sahabat junior Rasulullah SAW radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai kepada beliau dan orang tuanya. Qalu, mereka orang-orang munafik itu berkata, kata Ibnu Abbas itu termasuk pakar tafsir yang sangat disegani di kalangan para sahabat, mendapat doa langsung dari Rasulullah SAW semenjak beliau belia dengan doa Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, mohon anugerahkan kepada beliau pemahaman, kepada Ibnu Abbas pemahaman yang kuat dalam agama dan kemampuan dalam menakwilkan, menafsirkan ayat-ayatmu, dan tumbuh dan mendapatkan gelar dari para sahabat dengan kalimat yang sangat indah, turjumanul Quran. Ya, ini terjemahnya, turjuman penafsir Al-Quran ya dari Rasulullah SAW. Ya, apa yang dikatakan? Ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, qalu, orang munafik itu berkata, innama nahnu mustahzi'una sakhiruna bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguh mereka itu, ya kami itu, kata orang munafik, mustahzi'un, hanya merendahkan saja, sakhirun, ya melecehkan, mencela. Sakhara itu merendahkan, melecehkan, mencela, bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sahabat-sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi seperti apa yang saya sampaikan. Jadi hanya mengambil manfaatnya saja, mengolok-olok mereka, kan merendahkan mereka, mencela mereka, dan menghadirkan nilai penghinaan. Wa kadzalika qala Rabi' ibnu Anas wa Qatadah, dan begitu pula berkata Imam Rabi', Ibnu Anas dan Qatadah, semoga Allah merahmati keduanya. Wa qauluhu ta'ala jawaban lahum wa qabilatan ala sani'ihim.
Adapun firman Allah Subhanahu wa taala adalah jawaban kepada mereka dan balasan yang setimpal dengan perbuatan mereka, yaitu berikut ini. Jadi, ketika orang-orang munafik kemudian berkata, "Kami cuma main-main aja." Jadi dipermainkan orang-orang beriman itu. Ya, main-main dengan agama, ngolok-ngolok orang beriman, kan? Dan mereka merasa nyaman dengan itu. Anehnya tuh terus-terusan gitu. Ya, jadi kalau ada secercah cahaya menembus pada jiwanya dan diambil cahaya itu, dia akan berhenti. Jadi bisa orang munafik tobat tuh bisa. Ya, di An-Nisa ayat 144 kan jelas, illal ladzina tabu aslahu. Ya, kecuali orang-orang yang mau tobat terus memperbaiki diri. Jadi diajak oleh Allah untuk tobat. Saya sering katakan, setiap hamba kalau ajal belum sampai kerongkongan itu punya hak untuk menjadi saleh. Punya hak, setiap hamba punya hak. Ya, cuma hak itu mau diambil atau tidak dengan ikhtiar kita. Kita tinggal ikhtiar. Ada pilihan, ada hidayah, ada petunjuk, ya. Tapi kalau ya kebal dengan semua itu, abai dengan semua apa yang Allah berikan, segala kesempatannya lewat telinga, ya lewat mata, pandangan, lewat pencerahan, belum mau diambil juga, maka kalau sudah menutup semua pintu-pintu tadi, ini bahaya, malah keterusan, malah nyaman dengan itu semua. Muncul ejekan lagi, muncul celaan lagi, muncul perendahan lagi, dan setiap hari itu ada variasi ragam-ragam yang baru. Itu yang jadi masalah. Seperti pernah terjadi di era Nabi SAW, kan? Abdullah Ubay bin Salul tiap hari kan ada aja bikin sesuatu yang membuat perasaan Nabi tidak nyaman, kan? Nah, kemudian diteruskan. Nah, hal-hal yang mereka kerjakan itu dan dibalas, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan firman-Nya di ayat ke-15. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya kan? Sesungguhnya apa yang mereka kerjakan itu, kata Allah, akan kembali kepada mereka. Ada saatnya. Allahu yastahzi'u bihim, perbuatan mereka itu akan berbalik kepada mereka, jadi permainan untuk mereka. Ya, jadi permainan. Jadi kalau kita, awas, jangan pernah berpikir untuk bisa mempermainkan Allah, karena semua apa yang kita kerjakan akan kembali pada diri kita sendiri. Jadi Allah memiliki sifat pemberian sesuai dengan amalan kita. Jadi apa yang kita kerjakan baliknya ke kita, nggak akan berpengaruh kepada Allah. Ya, nggak akan berpengaruh karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, nggak butuh dengan amalan kita. Kita yang butuh, semua amal balik ke kita. Jadi kalau beramal baik ada balasan. Ya, ada balasannya, baik, balasnya baik lagi. Jelek, balasnya jelek lagi. Jadi mantul aja ke kita, mantul, balik. Sholat kita kerjakan, Allah nggak butuh dengan sholat kita. Semuka langit dan bumi nggak sholat, tidak akan pernah meruntuhkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Allah Rabbul Alamin. Kita yang butuh. Apa yang kita butuhkan dari sholat itu? Rahmat Allah, ampunan Allah, dengan kasih sayang Allah, rizki dari Allah, perhatian Allah, penyembuhan dari Allah. Makanya sholat disebut dengan doa. Karena setiap kita sholat, kita minta. Semua bacaan sholat minta. Ya, baru berdiri sudah minta. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, minta. Allahumma ba'id baina wa baina khataayaya, ya. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, dan seterusnya minta itu. Al-Fatihah minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, minta. Surah minta, ruku' minta. Ya, ruku' itu minta, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. I'tidal minta, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta wa bainahum min syai'in ba'du. Minta kepada Allah sepenuh langit, sepenuh bumi, minta ya Allah mohon. Sujud minta. Ya, duduk di antara dua sujud minta. Lebih banyak lagi, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, dan seterusnya. Minta semua. Jadi kita yang butuh pada Allah, mantul semua ke kita. Kalau kita benar pantulannya baik, kalau nggak benar ya pantulannya pun nggak akan sempurna. Anda kan kalau melempar sesuatu, pantulannya, lemparannya sempurna, mantulnya baliknya bagus. Tapi kalau nggak sempurna gimana bisa mantul? Ya, Anda ingin melemparkan sebuah benda, ini tembok ada nih, Anda lemparkan. Ya, apa yang Anda lemparkan itu bendanya sempurna, ketika dilemparkan mantul baliknya itu mudah. Bola bekal misalnya Anda lemparkan, baliknya kencang, mudah. Ya, tapi kalau Anda lemparkan balon itu, ya balon yang tipis yang apa Anda lemparkan belum nyampe udah ya gitulah. Kalau amalannya ringan, doanya ringan, nggak kuat, ya pantulannya nggak akan kencang. Apalagi kalau yang dikerjakan keburukan, ya mantul lagi. Ngerjakan maksiat dia balik. Ya imma saat di dunia diberikan jalan untuk bersadar, ya wala nudhiqannahum, ya kami akan timpakan kepada mereka, ya pembuka hukuman, ya. Jadi ini sebetulnya cuma penyadar lah, diartikan penyadar, hukuman tapi penyadar supaya sadar, dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Ya ini bukan siksa yang dahsyat, tapi maksud tujuan ini supaya mereka balik, kata Allah di surat As-Sajdah itu, supaya mereka balik. Di kadang-kadang diberikan oleh Allah sesuatu keadaan, kena musibah misalnya, ya ada kecelakaan, kadang-kadang misalnya, ya lihatlah, ya kadang-kadang mau berangkat maksiat bannya meletus dulu atau apa gitu kan,
atau perbuatan-perbuatan makan yang haram sebagainya, tiba-tiba misalnya kena sesuatu, ya walaupun musibah tidak harus diartikan perbuatan maksiat. Nabi Ayub nggak pernah maksiat karena maksum sifatnya, tapi diuji dengan musibah, misalnya sakit, ya, hilang harta dan sebagainya, untuk melihat bagaimana peningkatan amalnya. Jadi kalau kena musibah tinggal dicek nih, ini yang ingin disadarkan oleh Allah kepada kita, yang soleh atau yang salah. Kalau yang soleh artinya diterima amalan kita supaya terus meningkat naik, seperti Nabi Ayub diuji, para nabi diuji, Nabi Yusuf, Nabi Muhammad SAW, ya komplit ujiannya, ya kan? Nah, ada pula yang kemudian itu kalau Anda keluarkan teman-teman, ujian para nabi itu akan kita alami dengan level yang berbeda tentunya. Ada ujian pada anak seperti Nabi Ibrahim diuji, ya, Nabi Yusuf diuji, kan? Ujian pada harta, benda, pada tubuh dengan sakit seperti Nabi Ayub diuji, ujian dengan kerabat-kerabat, ya, seperti misalnya Nabi Saleh diuji, ya, seperti ya, nabi-nabi yang lain, nabi yang berdakwah diuji, Nabi Lut, ya, Nabi Nuh diuji, ujian dari orang tua, dari kerabat, ada semuanya. Dan secara komplitnya Nabi Muhammad SAW itu secara lengkapnya pasti akan kita alami. Makanya tuntunan Nabi Muhammad semuanya, bahkan sampai kepada kita melalui para ulama, dibukukan supaya kita bisa pedomani, pelajari, dan pasti akan terjadi. Ya, esensinya sama walaupun keadaannya berbeda. Pernah kan diuji dengan pasangan hidup? Suami dengan istri, istri dengan suami, dengan anak-anak, atau sebaliknya. Pernah kan ada diuji dengan pekerjaan, ya, dari situasi pandemi seperti ini, pernah diuji dengan penyakit, ya sama semua. Pasti akan dialami, dan di situ ada obatnya semua. Kembali. Jadi, teman-teman sekalian, semua yang dikerjakan itu akan balik, imma di dunia untuk menyadarkan kita, atau di akhirat sebagai hukuman, sifatnya kalau dia nggak mau tobat. Nah, apa yang dikerjakan oleh orang munafik, kita bercanda aja, ente pun akan dibercandain karena akibat perbuatan canda Anda. Jadi ketika ada canda, ya, candanya itu cenderung merendahkan orang Islam, bahkan nilai keislaman itu sendiri, nanti akan dibercandain akibat perbuatan Anda saat kembali kepada Allah. Apa diantaranya? Mari kita baca. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kalau kita baca terjemahan dengan tekstual saja, Allah lah yang akan mempercandai mereka. Allah yang sedang bercanda dengan mereka, wa yamudduhum, dan membiarkan mereka larut fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya'mahun, mereka terlena dengan itu semua. Tapi kalau kita baca dengan ilmu balaghah, kita akan katakan Allah akan membalikan candaan mereka. Akibat canda mereka itu, ya, kalau mereka nggak mau taubat, ya, dan mereka sudah menutup semua pintu dan membiarkan mereka larut dalam candaan mereka, semakin lama semakin panjang, dan mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan candaan itu. Nah, ini yang saya kagum dari penjelasan para ulama, Masya Allah teman-teman sekalian. Ada tafsir Quran bil Quran. Di nanti secara umum, kitab tafsir itu secara umum klasifikasinya dibagi 3. Ya, nanti ada tafsir bil riwayah, ya, ada tafsir bil dirayah, ada tafsir bil isyarah. Ya, tafsir bil riwayat itu menafsirkan satu ayat dengan riwayat. Ya, riwayat di sini bisa Quran bil Quran, jadi tafsir Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran lagi. Ada ayat Quran tafsirkan ayat lagi yang lain. Makanya di kaidah menafsirkan Quran nanti ada yang dikenal dengan sibak, siyak, dan lihaq. Ya, 2S, 1L. Ya, siyak ayat yang sedang kita kaji. Misalnya Al-Baqarah ayat ke-15. Nanti lihaq, apa kaitan dengan ayat setelahnya? Dilihat ayat 16, 17 sampai dengan ke-An-Nas, ada nggak hubungannya? Nah, kemudian nanti kita akan temukan kaitannya apa. Nanti dari ayat-ayat itu kadang-kadang kita akan temukan ada ayat ini ditafsir, dijelaskan oleh ayat-ayat yang lainnya, ya. Kemudian apa hubungan dengan sibak, ayat sebelumnya, ayat 14, 13, 12 sampai ke Al-Fatihah ayat yang pertama. Nah, itu keterkaitan itu, hubungan satu dengan yang lainnya disebut urutan dengan tafsir Quran bil Quran. Nanti penjelasan di sunnahnya apa? Tafsir Quran bis sunnah, dengan hadis-hadis Nabi, perbuatan Nabi, perilaku Nabi. Nanti misalnya tafsir bil aqwalis sahabah, penjelasan dari kalangan para sahabat, tabi'in, sampai ke diurutkan oleh para ulama sampai ke kita, itu tafsir berriwayat. Dan Ibnu Katsir ini termasuk tafsir berriwayat, ya. Nanti ada tafsir bidirayah, ya, dengan pengetahuan, dengan nalar yang bersumber dari isyarat-isyarat, sumber-sumber hukum otoritatif dari Al-Quran, dari hadis, dilihat, oh ini arahnya kemana nih, secara kebahasaan, dilihat dari ilmunya, dari penerapannya, dari riwayat-riwayat yang ada, disimpulkan jadi sebuah hukum. Nanti ada klasifikasi jenis tafsir seperti itu. Nanti kita akan lihat, ya, misalnya nanti ada Al-Kasyaf yang paling populer, ya. Itu bisa didapatkan walaupun beberapa pemikiran bisa kita jauhkan, ya. Nanti selanjutnya ada tafsir bil isyarah. Isyarah itu dengan isyarat batiniyah, tapi referensinya kembali kepada isyarat-isyarat dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis, ya, seperti Nabi Khidir alaihissalam, Khidir hamba Allah, ya, hamba Allah Khidir alaihissalam diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengajarkan Nabi Musa alaihissalam bagaimana kemudian diberikan petunjuk oleh Allah, ya, secara batiniyah, kemudian disampaikan, oh ini maksudnya ini maksudnya ini, maksudnya ini. Ada tafsir-tafsir isyarat yang demikian yang nanti dikembangkan, yang bisa kita dapatkan kekinian. Saya ingin kembali ke sini, nanti kita tunjukkan satu-satu, ya, koleksi tafsir apa yang ada di kita akan
akan tampilkan dan kita lihat pendapat para ulama yang merujuk pada keterangan Nabi SAW. Ini Ibnu Katsir, ini termasuk tafsir beriwayah. Jadi mendahulukan Al-Quran dengan keterangan Al-Quran dulu, lalu dilihat dari hadis-hadis Nabi-nya, aqwal ulama dari sahabat, tabi'in, diriwayatkan sampai dengan ke kita. Ya, yuk mari kita lihat. Waqala Ibnu Jarir, berkata Ibnu Jarir rahimahullah, akhbarallahu ta'ala annahu fa'ilun bihim dzalika yaumul qiyamah fi qoulihi ta'ala. Ya, yang dimaksud dengan Allah yastahzi'u bihim ayat ke-15 dan seterusnya adalah ayat akhbarallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan annahu, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala fa'ilun bihim, akan membalikkan semua candaan mereka itu, dzalika apa yang mereka candakan itu, yaumul qiyamah pada hari kiamat. Fi qaulihi ta'ala, itu nampak dari isyarat firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ayat ke-15 Al-Baqarah ditafsirkan nanti oleh ayat yang lain. Di mana ayatnya? Ya, ayatnya disebutkan di sini, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min qibalihil adzab. Ini enggak disebutkan, ini di Quran surah ke-57 Al-Hadid ayat ke-13. Ya, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, indah sekali kalimatnya. Ya, jadi teman-teman sekalian, masih ingat nggak tadi? Orang munafik kan mengatakan kami cuma canda aja nih mau orang beriman. Ya, ini saya ingin sampaikan sesuatu yang sangat indah sekali. Ini tafsir Quran bil Quran dengan kalimat yang sangat indah. Ya, saya ingin gambarkan begini teman-teman sekalian. Mohon maaf ya, tidak bermaksud mengajari, hanya menyampaikan apa yang tadi diutarakan. Ilustrasinya begini, ilustrasinya. Karena kalau Anda baca tafsirnya aja, ini nggak ada penjelasan detail yang nanti coba kita uraikan. Jadi hanya gambaran saja. Saya mau sampaikan begini, ini orang munafik. Munafik jangan di kanan lah, di kiri aja. Ya. Munafik nggak punya sifat kebaikan. Ini orang munafik sini. Munafik. Ya kan? Cirinya itu kan paradoks antara lisan dengan hati. Tidak sama antara di lisan dengan hatinya. Itu. Ya kan? Di lisannya kelihatan baik, di hatinya ternyata buruk. Ya. Sebentar. Lisan kelihatan nggak? Kelihatan kan? Makanya kalau bicara kedengaran kan? Lisan, itu suara merambat. Ya, suara itu bunyi yang merambat, ya, terdengar oleh kita dengan frekuensi tertentu, terdengar. Ya, nah itu sesuatu yang nampak terlihat disebut zahir namanya. Zahir. Makanya ada zuhur. Zuhur itu nyata, terang. Saat keadaan mulai terang, nyata, matahari tepat di atas kita, ya kan? Terlihat sudah nyata situasinya, bayangan sudah mulai miring, ya kan? Sedikit daripada kita itu sudah zahar, sudah terang segala hal. Zuhur. Zahir. Sedangkan sesuatu yang tak nampak secara langsung, ya, makanya kan kita nggak bisa lihat nih hati kita gimana. Bukan hati dalam konteks organ fisik ya, hati pusat spiritual kan nggak kelihatan, kan? Terus bisikannya pun nggak langsung terdengar, nggak terdengar telinga kan? Ya, nggak terdengar telinga. Jadi bisikan itu terasakan saja. Nah, itu disebut batin namanya. Makanya ada suara batin, suara hati, ya kan? Batin. Satu ini. Nih sifat munafik. Jadi di lisannya nampak baik, terlihat nyata, zahir. Hatinya buruk, tidak kelihatan, batin. 2. Sifat mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman itu, mereka gunakan kata istihza. 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 Jelas? Makanya mereka mengatakan innama nahnu mustahzi'un, menggunakan isim fa'il langsung. Tuh. Seperti yang telah tadi saya jelaskan, ada celaan, ada hinaan, ada perendahan, dan ini dikemas dalam bentuk candaan. Sampai sini dulu. Apa yang terjadi? Maka hukum Allah berlaku. Allah punya hukum. Allah lahul hukum. Lahul hukmu. Punya hukum. Tadi yang saya katakan, dalam bahasa gampang yang mengambil pendekatan unsur fisika, ya, hukum fisika, kita ambil hukum pantulan aja. Setiap amal, baik atau buruk, saleh atau salah, itu akan mantul kembali pada kita pelakunya. Jelas ya? Apapun yang kita kerjakan, itu
fali nafsi, akan balik kepada diri sendiri. Kalau baik berupa nilai kebaikan pahala balik, kalau keburukan berupa dosa itu pun balik. Itu semua akan balik. Termasuk perbuatan orang munafik pun ini ketika dikerjakan akan balik lagi. Ya, kalau mereka dengan seperti ini balik nanti, kalau mereka pun bercanda dengannya akan balik lagi kepada mereka. Kapan? Kata Ibnu Jarir rahimahullah, akhbarallahu taala, Allah menyampaikan subhanahu wa taala annahu fa'ilun bihim. Ya, jadi Allah subhanahu wa taala akan membalikan apa yang telah mereka kerjakan, dzalika, apa yang telah mereka kerjakan yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, fi qaulihi, pada firman-Nya. Ini dibalikin oleh Allah, dijelaskan langsung turun firman Allah di Quran surah ke-57 Al-Hadid. Al-Hadid. Di ayat keberapa? Ayat 13. Ya, silakan dicek nanti ya, teman-teman. Nah, di situ nggak disebutkan referensinya, seingat kami di ayat ke-13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Ingat, ini konteksnya akhirat. Ketika mereka mulai mendapatkan balasan dari amalannya. Orang munafik jelas neraka. Orang munafik jelas. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di neraka paling bawah, di keraknya, kerak neraka yang paling bawah. Iyadzubillah, Allahu akbar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Di kerak paling bawah. Ya, tadi saya katakan, masih ingat uraian-uraian saya bahkan di pekan-pekan yang lalu, ya kan? Orang munafik ini kenapa tempatkan paling dalam? Karena dia ngaku beriman tapi menjelek-jelekan keimanan orang lain, bahkan keimanan yang dia anut, keislaman yang dia anut. Kalau orang yang tidak beriman, ya, sampai dia wafat, ya kan, menutup dia dengan Allah, dia kafir, kan jelas. Ya, jelas posisinya. Kalau ini mengatakan beriman tapi imannya digunakan sebagai candaan untuk menjelek-jelekan keyakinannya. Itu yang menjadikan dia lebih nestapa ketika dia kembali kepada Allah di akhirat nanti. Bahkan nanti digiring dulu langsung ke neraka jahanam. Ya, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Itu di penghujung Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 140. Di ujung ayat 140 di Quran surah ke-4 jelas innallaha jami'ul munafiqina, Allah akan menghimpun orang munafik wal kafirin, orang-orang ingkar, ya, fi jahannam jami'a, di neraka jahanam kesemuanya. Cuma tempat munafik di neraka jahanam itu paling bawahnya, fid darkil asfali minan nar, ya kan? Itu yang paling bahaya. Nah, di sini ketika mereka sudah sampai ke neraka itu, ini balik candaan mereka, dibalikin candaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antara tempat mereka itu, ini orang munafik tempatnya di neraka, teman-teman sekalian. Nah, dibikin kemudian satu pembatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembatas dengan siapa? Dengan orang-orang beriman yang soleh, yang pernah dipecandai saat di dunia itu. Yang pernah dilecehkan dengan candaan-candaan, yang pernah diejek dan sebagainya. Ya, makanya nanti di surah Al-Mutaffifin dibalikin, fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhhakun. Nanti yang biasa ditertawain, diejek-ejek, nanti pada saatnya kembali nanti akan dibalikin semua itu. Balik. Ya. Ini teman-teman sekalian, ada orang-orang beriman, tempatnya indah, tempatnya nyaman, ini dikasih satu masa atau kesempatan untuk melihat cahaya-cahaya yang indah, cahaya-cahaya yang bagus dan indah, terpancar dari sini semua. Apa yang mereka katakan? Ya, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu unzuruna naqtabis min nurikum. Ya. Berikan kami kesempatan, dapat bagian sedikit cahaya aja. Kan bagian cahaya aja. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Ya, apa jawaban dari orang beriman? Balik lagi aja, cahaya-cahaya sendiri seperti kalian pernah katakan saat di dunia. Kan kalian katakan yang kalian miliki itu hebat, yang kalian katakan angkuh dengan angkuhnya ini, punya kami materinya, kedudukannya, segalanya, sampai menjelek-jelekan saya pada saat itu, menjelek-jelekan kami, mencela kami. Mana kebanggaan kalian? Ambil aja cahaya itu, gunakan sekarang. Faduriba bainahum bisur. Nah, maka dibuatlah oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dengan satu pagar pembatas. Apa yang paling menarik teman-teman sekalian? Ini bab, pembuka, pintu, pembatas. Ya. Lahu bab, bisurin lahu bab. Batinuhu rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Perhatikan, ada batinuhu fihi rahmah, batin, wa zahir. Tuh lihat teman-teman sekalian, batin, zahir. Ya, lihat, batin, zahir. Perhatikan bagaimana Allah membalikannya. Saat di dunia, orang munafik itu zahirnya kelihatan baik, tuh, yang ini. Di lisannya cakapnya kayak baik dan sebagainya, tapi hatinya buruk. Batinnya ada azab, ada permusuhan,
ada nuansa siksa terhadap orang beriman, nuansa hukuman, nuansa ingin mencela, mengejek, menghukum dan sebagainya. Di dalam jiwa mereka dulunya ada adab terhadap orang beriman, di zahirnya kayak orang benar mengatakan saya beriman, dibalik oleh Allah saat di akhirat dibalikin, batinuhu fihi rahmah. Jadi ketika mereka melihat pintu pagar itu, di balik itu, di dalamnya, di dalam ini semua ada rahmat, ada semua nilai-nilai kebaikan. Wa zahiruhu, sedangkan di depan mereka nyata, jelas, terang, terpancar azab yang menghinakan, membinasakan dan mengembalikan kepada mereka. Ini bikin permainan. Ya pengen dapat cahaya, balik lagi kena azab lagi. Pengen dapat cahaya, balik lagi kena azab lagi. Jadi apa yang mereka lecehkan saat di dunia akan balik, kemudian kembali ketika mereka kembali ke akhirat. Ini didahulukan oleh Allah informasi di dunia supaya tobat, bukan terus-terusan. Jadi bukan bikin ini lagi, tiap hari bikin lagi itu, tiap hari ini lagi, itu lagi. Bukan seperti itu. Ini diturunkan beritanya, kasih Allah, rahman Allah supaya tobat. Supaya tobat, supaya balik kembali. Jadi bukan candaan, gak ada pesta di neraka, ya, gak ada rame-rame. Yang ada tuh cuma ini aja semua nih. Ini teman-teman sekalian, nih yang seperti ini kita perhatiin nih, ya, ini kita liatin. Jadi ada nih kita liatin, nih kita perhatiin, nih kita ambil hikmahnya, nih kita tobatin nih, ya, bukan dipermainkan. Sekali lagi, nih ini ayat-ayat ini, gambaran-gambaran ini kita pahami nih. Ini kita pahami, ini kita pelajari, ini kita tobatin, ini kita jauhi. Jadi bukan tiap hari diambil-ambil lagi, dikerjain lagi, itu tidak tepat kembali. Ya kita doain. Awas, saya terangin ini bukan macam-macam ya. Jadi kita pikirkan yang baik sehingga kembali kepada kebaikan. Ini isi tafsir. Isi tafsir. Jadi kalau pengen belajar nanti insya Allah silahkan dibaca. Ini masih asli kok, alhamdulillah. Ini saya ambil yang asli, bahasa Arab dan gak ada harokatnya. Ya, jadi kalau ada persoalan silahkan baca kitabnya kembali dan kita diskusikan, kemudian kita saling mendoakan pada kebaikan. Jelas ya? Nah, yuk kita kembalikan lagi ke sini. Nah, ini jadi apa yang dikerjakan saat di dunia itu dibalikin oleh Allah saat di akhirat, dan Allah itu maha benar. Makanya kita kalau ngaji kita katakan sadaqallah, sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Sadaqah pasti benar. Allah Subhanahu wa taala benar dan kebenarannya mutlak. Karena itu menggunakan kata haq. Al-haqqu min rabbik. Hak itu kebenaran mutlak yang sudah tidak ada tawarnya lagi. Ya, sudah enggak ada la yahtamilul kadhib wal sidqa wal kadhiba. Enggak ada pilihan-pilihan benar atau mungkin salah, tidak. Semua pasti benar. Pasti kembali, ya. Karena itu qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fi rahmah wa dhahiruhu min qibalihil adzab. Kalau kita teruskan ayatnya yunadunahum alam nakum ma'akum, ya, dan mereka manggil-manggil tuh. Di ayat ke-14 yunadunahum alam nakum ma'akum. Ya, dan mereka manggil-manggil orang-orang beriman. Ini dibalikin lagi, Allahu Akbar. Kan di ayat ke-14 mereka mengatakan inna ma'akum. Ya kan? Innama nahnu mustahzi'un. Inna ma'akum, innama nahnu mustahzi'un. Itu perkataan mereka pada teman-temannya yang syayatinihim tadi, yang suka ngajak-ngajak pada keburukan. Itu ketika di akhirat, itu ditinggalkan kawan-kawan sekutunya tadi, ya, balik ngeklaim ke orang beriman. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Jadi waktu di dunia orang munafik mengatakan pada teman-temannya, ya, inna ma'akum, kami dengan kalian. Tapi saat di akhirat ditinggalin teman-temannya itu. Makanya saya katakan, saya nasihatkan dari sekarang, jangan berteman dengan orang munafik, jauhi. Ya, karena itu kamuflase aja. Itu sama-sama mencari kesempatan dalam suasana yang sama. Di akhirat ditinggalin juga semuanya. Udah, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni. Udah. Ya, ngajilah, ngaji yang benar. Baca lagi Qur'annya sehingga ada getaran pada jiwa kita. Baca dengan baik. Ya, jangan sebagian-sebagian, jangan dipotong-potong ayat. Yang potong video aja bermasalah, apalagi potong ayat. Ya, jadi saya pun gitu kalau ngajar jangan dipotong-potong ya videonya ya. Ini banyak nih. Ntar saya sebutin satu-satu deh ya, yang suka motong-motong tuh, yang nggak nyentumkan sumber, kadang dipotong hanya mencari pendapatan dunia saja. Yang itu nggak ada untungnya teman-teman sekalian. Ya, cari yang benar, tampilkan yang baik-baik ya, dan sebagainya. Ayo balik lagi ke sini ya. Wa qauluhu ta'ala, demikian pula ditafsirkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma. Jadi Allahu Akbar, indah sekali. Jadi yang pertama di Quran surah 57 ayat 13 tadi menafsirkan Allahu yastahzi'u bihim, sedangkan yang kedua ini Quran surah ketiga Ali Imran ayat 178 di halaman 73 paling kanan pertengahan. Coba buka mushafnya
Ya, halaman 73 mushaf standar paling kanan pertengahan. Kalau nggak sama dia lihat di nomornya 178 Quran surah 3 Ali Imran ayat 178. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma. Yang ini tafsir dari ayat wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka kalau nggak mau tobat, membiarkan mereka dalam candaan-candaan mereka, kayak dinikmati gitu. Ya, kayak jadi alur cerita, kayak jadi kebanggaan, dinikmatin aja. Ya itu kalau nggak tobat, dibiarin begitu kayak yang benar padahal sedang larut dalam keburukan dan akan kembali dengan yang lebih dahsyat lagi. Apa firman Allahnya? Wala yahsabanna alladziina kafaru. Ini persoalan. Wala yahsabanna alladziina kafaru. Jangan menduga orang-orang yang ingkar itu. Jadi redaksinya berubah. Jadi ingkar, jadi kafir. Ini lama-lama sifat munafik itu bisa menunjukkan kepada kekufuran. Hati-hati. Jadi kalau sudah nggak peka lagi, lama-lama kufur. Dan kufurnya udah kufur dahsyat itu. Karena masih ngaku beriman, tapi sebetulnya ditolak imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau lebih dalam lagi nanti di Quran surah ke-9 At-Taubah. Ya, Anda bisa ambil nanti dari ayat 63, 64, 65. Ya, 63, 64, 65, bahkan ke 66-nya. Ya, nanti Allah langsung menyoal mereka itu. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Kamu bilang bercanda? Apa kamu bercanda dengan ayat-ayat Allah? Bercanda dengan Rasulullah? Ya, bercanda dengan Allah. Kok Allah dibercandai? Ya, Allah bilang seperti itu. Kamu mau merendahkan? Bercanda dengan Allah, bercanda. Ayat jadi candaan. Ayat jadi candaan, dipotong-potong. Ayat-ayat itu nih, orang-orang liberal nih, hati-hati ya. Dimotong-motong ayat tuh, langsung Allah bilang sendiri tuh. Kamu bercanda kok dengan ayat-ayat Allah? Ya kan? Obi ayati obi rasulihi, dan dengan rasul, dengan hukum-hukumnya, dengan kalimat-kalimatnya kuntum tastahzi'un, kalian kok bercanda pakai yang seperti itu, menghinakan, merendahkan dan sebagainya. Ya. Lantas mereka kemudian disebut di sini innama numli lahum liyazdadu itsma. Ya, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan bahwa dengan sifat munafik itu lebih dekat kepada kekufuran. Ya, bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Rasulullah SAW, di antara paparan ayatnya yang tadi saya sebutkan, itu Nabi diminta kalau kelihatan mereka benar-benar gak serius dan cenderung larut dalam kemaksiatan dan sebagainya, kalau mereka minta maaf pun itu terkesan pura-pura. Ya, jadi langsung diturunkan oleh Allah. Ya, satu pelengkap dengan kalimat yang sangat dahsyat. Orang-orang munafik itu hatinya tuh kelihatan buruk, walaupun mereka kelihatan seperti ini, bahkan minta maaf pun jadi candaan. Lisannya terkesan minta maaf, terkesan begitu, tapi di hatinya masih belum padam. Ada yang seperti itu. Ya, jadi kalau kelihatan di lisan itu, kalau misalnya kita minta maaf dengan benar, itu kalimat yang keluar ada kekuatan, ada ketajaman dalam jiwa. Nah, orang munafik gak seperti itu, sehingga sampai muncul redaksi orang-orang seperti ini gak bermanfaat, kata Allah. Kadang-kadang ada yang benar, ya, yang keluar dari ketaatan jiwa yang baik. Ada orang-orang yang menjadikan bahkan minta maaf pun sebagai justifikasi dari keburukannya. Itu yang sangat berbahaya. Ya. Wala yahsabanna alladziina kafaru, dari situ Allah sampaikan jangan menduga orang-orang yang telah ingkar larut dalam kemunafikannya, annama numli lahum khairul li anfusihim. Apa yang kami berikan kesempatan pada mereka bisa jadi baik untuk diri mereka. Ya, jadi maksudnya begini, Anda diberikan kesempatan untuk tobat, masih belum meninggal. Ya, ajalnya belum sampai, tobatlah. Tapi kalau Anda menutup raga, jiwa, menutup hati, menutup pandangan, menutup telinga, menutup pikiran, maka yang Anda kerjakan itu akan nambah buruk, bukan nambah baik. Jadi jangan kira apa yang Anda kerjakan, kreasikan sampai kapanpun, itu nggak bisa nolong Anda di akhirat. Mau kedudukan, mau harta benda, mau apapun, mau pengetahuan, nggak bisa nolong. Kalau sifat itu, penyakit itu ada, innama numli lahum liyazdadu itsma. Sesungguhnya kesempatan yang diberikan yang tadinya baik akan berubah kemudian menjadi buruk, sehingga bertambahlah keburukannya. Kalau nambah keburukan, pantulannya makin kencang lagi. Ya, Anda kalau main ketapel, teman-teman sekalian, ya kan? Tarik, makin kencang kan, gitu. Anda pasang karet deh, karet begini kayak ketapel, lemparkan ke situ. Kalau Anda cuma melempar yang kecil-kecil lah misalnya, kecil, apalagi yang ringan kayak sukro dilemparin ya kan, lek kan, walaupun mantul balik kan biasa saja. Tapi kalau Anda ambil misalnya batu ya yang sebesar gini misalnya, kan lemparin tuh, balik. Kalau bisa pas dilempar tepatnya misalnya langsung ke wajah tuh, ya, tek, boom, cedera kan, pasti sakit. Nah itu akumulasi kebanyakan dosa tuh ilustrasikan begitu aja. Semakin banyak dosanya, batunya semakin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Anda bayangkan, makanya di Quran saya sering katakan ada adzabun azim, ada adzabun alim. Ya, orang kafir menggunakan azim, orang munafik pakai alim. Ya, Al-Baqarah ayat 10, ya, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim. Pakai alim. Alim tuh pedih.
Sering saya katakan kalau kita ngulek misalnya sambal, ya tomat kan langsung digini, itu azim namanya, azim. Ditimpa batu sebesar rumah itu azim. Tapi kalau dicincang dulu tomatnya, tek, baru ditimpa, boom, itu alim namanya. Orang munafik alim, ya bukan alim dari bahasa Indonesia. Ya, alim itu dari kalau dari bahasa Indonesia alim diambil dari bahasa Arab alim. Alim, orang yang berwawasan, berpengetahuan, orang pandai. Ya, ini menggunakan bahasa juga harus sesuai konteksnya. Di Sunda dengan di Indonesia bisa beda. Alim bahasa Indonesia itu pintar, alim bahasa Sunda itu sama dengan tidak mau, dia embung. Nah, gitu ya. Alim. Alim bahasa slangnya, bahasa Rusianya embung gitu kan. Nah, jadi beda-beda. Ada alim, alim, ya. Amalun beda. Amalun pekerjaan, amalun cita-cita, beda, ya. Salah bahasa bisa berbeda. Sad dengan sad itu lain, kan? Ya, bisa berbeda juga. Di bahasa Jepang juga demikian, ada panjang pendek. Ya, makanya kalau kita baca dengan panjang itu bisa berbeda ketika dibaca dengan pendek. Ya. Bismillah, teruskan. Jadi apa hikmah yang bisa diambil di sini? Hikmahnya adalah Allah punya sifat rahman yang sangat luar biasa. Dengan sifat rahmannya ini, kasih sayang yang tanpa batas, selalu memberikan kesempatan pada tiap hamba untuk berubah, termasuk pada golongan orang munafik. Allah ajak semua untuk kembali menjadi baik, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri sehingga diberikan kesempatan sesuai dengan ajalnya. Kesempatan ini datang lewat pengingat. Pengingat kadang diberikan oleh orang-orang beriman, kadang lewat dakwah, amar ma'ruf misalnya, atau nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf ngajak kepada yang baik-baik, yuk berubah yuk sholat yuk, kan? Nah, biasanya sih resistensinya nggak tinggi, ya, karena biasa saja, yuk sholat, ya, kebanyakan karena kita ngelihat orang sholat, ayo baca Quran yuk berubah yuk, ayolah beriman seperti yang lain, sama-sama baik, tinggalkan, ya kan? Nah, itu biasanya baik, tapi nahi mungkar ini resistensinya lebih tinggi daripada amar ma'ruf, kadang-kadang singgungannya pun kuat, karena mengerjakan keburukan itu tidak semudah kita menerangkan dan mengajak kepada kebaikan. Jadi mencegah kepada keburukan itu lebih rumit, lebih sulit, karena kebiasaan buruk itu kalau dilarang itu kan nafsu yang melawan. Sedangkan nafsu itu arahannya selalu mengarahkan pada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu, sehingga responnya pun akan buruk. Jadi diajak kepada yang ma'ruf itu paling-paling dia mencela, soleh kamu, ya kan? Ya, nama saya bukan soleh, saya Ridwan, gitu kan? Misal, ya, tapi kan kalimat itu muncul, celaan dan sebagainya. Cuma nahi mungkar tidak, ketika dilarang dari perbuatan buruk dihentikan. Jangan mabuk, jangan berjudi, jangan begini dan sebagainya. Itu lebih tinggi karena nafsunya di situ keluar. Sedangkan sifat nafsu mengarahkan kepada keburukan. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Dan yang nunggangi nafsu itu setan. Ya, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Demikian di Quran surah ke-4 An-Nisa itu dari ayat 118 ya, 117, 118, 119. Jadi itu ditunggangi langsung. Ditunggangi nafsunya sehingga di situ kemudian diperalat oleh setan menjadi pertengkaran, permusuhan dan sebagainya. Dia ngajak kepada permusuhan sehingga nahi mungkar itu lebih tinggi, lebih kuat tantangannya dibandingkan dengan amar ma'ruf. Karena itulah teman-teman sekalian, ketika ada orang menerapkan amar ma'ruf misalnya, yuk ngajak berubah, terus mendoakan, itu baik. Maka jika kita temukan sifat-sifat di dalam diri kita sendiri, bermohon kepada Allah supaya dihilangkan. Di keluarga kita bermohon pada Allah supaya dihilangkan. Maka cara amar ma'ruf yang pertama berdoa. Terus tunjukkan akhlak mulia dengan berakhlak supaya melembutkan hatinya. Jadi keras jangan dibalas dengan keras lagi. Ya, al-hadidu bil hadidu yuflah. Batu diadu dengan batu maka akan hancur, ya, nggak ada yang menang gitu kan. Maka di sini cara yang terbaik adalah bagaimana didoakan terlebih dahulu, dibalas dengan akhlak yang mulia, kan, tunjukkan yang baik-baik, kemudian ditunjukkan dengan cara yang benar, diarahkan pada yang baik tanpa harus melanggar hal-hal yang norma yang sudah ada, hukum-hukum yang sudah ada. Nahi mungkar adalah lawannya. Jika ada diingatkan jangan berbuat maksiat, jangan judi, jangan korupsi, jangan marah juga, karena semua peringatan itu kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dengan sayangnya. Di kemasan, lihat frame-nya. Ada frame sayang Allah, rahman Allah yang diberikan kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang menyampaikan kepada kita, mungkin dari ustadz, mungkin kalangan biasa, mungkin dari kiai, mungkin dari habib, mungkin dari teman sekantor dan sebagainya, ngingetin, itu tandanya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bahaya kalau Allah sudah nggak peduli, karena kita menutup diri, akhirnya dibiarkan. Ya, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, larut dalam keburukan dan nggak sadar mengumpulkan dosa, sehingga dengan itu menjadi terakumulasilah balasan keburukan yang besar di akhirat, sehingga keburukan dan permainan dunia itu kembali menjadi permainan akhirat yang berakhir nestapa kepada pelakunya. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil
di pertemuan kali ini ayat 14 sampai dengan ayat 15. Nanti sebelum masuk ke ayat 16 seperti biasa pekan depan kita akan tanya jawab kembali. Ini ada beberapa pertanyaan juga yang dikumpulkan yang kemarin langsung ya belum sempat tentunya saya jawab. Ini teman-teman sekalian untuk pekan depan kita akan tanya jawab. Formatnya seperti kemarin ya. Jadi saya itu langsung sebelum taklim saya minta staf saya biasanya bikin flyer, nanti di situ ada yang sharing ya, saya biasakan sharing. Saya tidak punya kemampuan harus menjawab ini, tidak, kita hanya sharing saja. Anda share pertanyaan, saya share pengetahuan yang Allah titipkan lewat guru-guru kami yang telah mengajarkan atau informasi yang saya dapatkan. Jadi nanti teman-teman baik dari Instagram ataupun YouTube ya, nanti itu akan dirangkum, biasanya di print supaya mempercepat. Kalau saya baca handphone lagi kadang ketutup, harus buka lagi, jadi oleh staf kami nanti akan di print jadi seperti ini, jangan di zoom ya supaya nggak tampak ini ya. Jadi nanti seperti ini dari IG misalnya, terus ada yang dari YouTube jadi seperti ini kan, dari YouTube. Nah jadi nanti sebelum waktunya di print, dari sini nanti kita akan coba bacakan seperti pekan yang telah lalu. Kalau mungkin tidak sempat nanti dibahas, insya Allah saya tidak berjanji tapi berusaha untuk mencari waktu di sela-sela, nanti kita akan bacakan, mungkin direkam, nanti setelah itu diupload kembali. Mudah-mudahan itu bisa mewakili dari apa yang teman-teman telah sharekan dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang bisa kita tampilkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya bila dirasakan benar, baik, sesuai, itu adalah petunjuk Allah dan Rasulnya, silahkan amalkan. Bila ada yang keliru pun itu mutlak kesalahan saya, pasti itu kesalahan saya, tinggalkan pendapat saya dan ambil pendapat ustaz-ustaz lain yang lebih baik, yang membuat iman kita lebih kuat sisi Allah dan wawasan kita meluas. Nah itu kesimpulan pelajaran kita hari ini. Kemudian selanjutnya saya ingin mengumumkan beberapa hal. Yang pertama seperti biasa untuk program STUAH ya, karena ini program yang banyak diminati saat ini, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa alhamdulillah telah banyak sekali kemajuan-kemajuan, perkembangan-perkembangan, setoran-setoran itu Masya Allah ya, sudah masuk sudah puluhan ribu. Karena itu saya berharap teman-teman bersabar, kalau ada yang kira-kira belum masuk misalnya ke sistemnya, itu artinya dalam antrian, tapi tetap dipantau semuanya ya, diberikan kesempatan-kesempatan, insya Allah akan terus dikembangkan, dan saya lihat sudah sangat bagus sekali format setorannya, keketatannya dan sebagainya. Dan insya Allah dengan izin Allah pekan ini saya akan berjumpa dengan yang grup akhwat, jadi ada ikhwan dengan akhwat via media daring ya, kita akan tersambung seperti janji saya di pertemuan yang lalu pada peserta STUAH. Sedangkan teman-teman yang belum mengikuti dan berminat untuk itu semua, saya lihat antriannya itu kemarin ada 1.500 dan sebagainya, dan seringkali bertanya gitu kan. Insya Allah selalu terbuka, teman-teman silahkan ikuti aja petunjuknya gitu kan. Bahkan saya sudah siapkan, saya katakan saya berusaha betul ya, ada rezeki kita siapkan kembali paket-paketnya. Sekarang saya berusaha untuk menyampaikan secara gratis gitu ya, sampaikan gratis, kita siapkan lagi. Kemarin dengan teman-teman sudah menyiapkan kembali, ngangkat tuh teman-teman ya, disiapkan, nanti paketnya kita siapkan insya Allah. Saya punya prinsip gini, di kami, di Quantum Akhian Institute, kita berusaha menampilkan kalau kita bisa berbagi, kita akan siapkan sendiri. Kita siapkan, kita sampaikan, Anda tinggal mengikuti, alhamdulillah, dan tinggal didapatkan. Misalnya kalaupun ada biaya mungkin pengiriman saja, ya. Kalaupun kami bisa tanggung, biasanya kami tanggung. Kalau harus share, kami sampaikan. Ya, kalau Anda ingin support, nanti berbagi misalnya untuk pengadaan lagi, ya silahkan kita sampaikan, ini rekeningnya ini, nanti kita arahkan sesuai dengan objeknya. Kemudian, teman-teman sekalian, itu terkait dengan STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Yang kedua ini sangat penting sekali, saya dapat informasi dari mana-mana bahwa ada orang-orang yang berjualan herbal ya tertentu, kemudian di situ dinamakan satu, bahkan ada yang pakai nama saya, gambar saya gitu kan. Ada lagi yang menugaskan orang-orang untuk jualan lagi, terus dibuat narasi-narasi dari saya. Bahkan saya buka di online itu, saya ditunjukkan, saya kemudian cek, ternyata ada video saya pada jualan herbal tertentu. Saya ingin katakan sekali lagi, saya tegas sampaikan, pertama, saya tidak pernah berjualan herbal. Jadi kalau ada yang nawarkan pada Anda bawa narasi dari saya, ya bawa narasi-narasi Ustadz Adi ini itu menemukan ini itu dan dia jualan, itu pasti bukan dari saya, karena saya nggak pernah jualan. Ya, dan saya katakan saya tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat yang muncul dari apa yang dikerjakan oleh yang bersangkutan, orang-orang ini. Saya tidak pernah tahu dan saya tidak pernah berkoordinasi dengan mereka. Ya, tolong kalau menyebar di grup WhatsApp dan sebagainya ada orang jualan tertentu, apalagi saya sering katakan teman-teman, saya ini berusaha untuk membawa suasana ke suasana akhirat. Ya, jadi memang pribadi saya jaranglah misalnya kalau harus nyual orang, nuntut atau ini itu, tapi saya ingatkan nggak berkah. Ya, jadi pekerjaan seperti itu nggak berkah, sama dengan yang motong-motong video atau bawa dan sebagainya, itu ya nggak berkah gitu. Walaupun Anda nggak saya tuntut, nggak, untuk apa juga nuntut orang gitu. Saya pribadinya seperti itu, tapi saya memberikan nasihat, jangan lakukan, itu nggak baik.
Ya, tapi kalau sudah ke kriminal dan jadi buruk, nah itu nanti pekerjaan dari yang berwajib, mungkin ada BPOM, ada polisi dan sebagainya untuk bisa meluruskan kembali. Jadi saya ingatkan jangan dilakukan hal seperti itu karena khawatir berdampak ya. Anda nggak pernah riset, nggak pernah tahu seperti apa dan sebagainya, tiba-tiba muncul dan nggak pernah koordinasi, dan itu bukan dari saya sama sekali. Sekali lagi itu bukan dari saya. Ya, sedangkan apa yang saya riset saya telah serahkan. Satu ke BNPB diterima juga oleh Ketua BNPB Letjen Doni Monardo, riset saya sudah saya serahkan. Dan dari Kemenristek timnya datang ke sini juga saya serahkan juga. Dari BAIS saya juga serahkan juga, silakan dikembangkan, diriset oleh negara. Adapun yang ada di saya berikan sepenuhnya secara gratis ya bagi teman-teman yang meminta untuk hal tertentu, yang penguatan imun misalnya ataupun juga pernafasan macam-macam, itu sudah kami formulasikan. Itu sangat hati-hati sifatnya. Bahkan saya sendiri ya, saya yang meracik sendiri ya, teman-teman berwudu semua disiapin, kadang-kadang sampai tengah malam ditimbang segalanya kadarnya, dan itu nggak sembarangan. Jadi kalau ada penyakit tertentu kita minta rekam medisnya. Kalau misalnya ada orang bilang COVID datang, mana swabnya, CT-nya berapa ya, thresholdnya berapa, lihat apakah di bawah 30, di atas 30 atau berapa, ininya ukurannya bagaimana, itu ada semua, sehingga rekamnya ada semua ya. Jadi rekam medisnya ada, ininya apa dan sebagainya, dan itu bukan main-main konsultasinya dengan para ahli, ada diskusi dengan dokter, dengan macam-macam, dicek ke semuanya. Jadi hati-hati sekali lagi, ini bagian yang kedua. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, terkait dengan PUKAU ya, dulu PKU ya, sekarang kita sampaikan PUKAU, program utama kader ulama ya. Insya Allah kita ada penyiapan kembali untuk kader ulama supaya kita bisa maksimalkan sebagai calon-calon ulama di masa depan yang bisa menggantikan kami pada saat ini. Jadi insya Allah dalam sepekan 2 pekan ke depan kita akan sampaikan informasinya, yang memenuhi syarat nanti bisa belajar, dan insya Allah kami fasilitasi untuk pembelajarannya. Saya kira itu, maafkan saya mencintai Anda semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang kurang berkenan mohon diingatkan supaya saya perbaiki, dan sekali lagi semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangi diri kita, keluarga kita, sayangi teman-teman kita, dan sayangi bangsa kita, cintai negara kesatuan Republik Indonesia. Mohon pada Allah supaya dijauhkan dari perpecahannya, jangan berselisih, jangan berpecah belah, berdiskusi, berdialog, bertemu, cari solusi. Setelah itu kita makmurkan sama-sama bangsa kita tercinta, dan semoga dibebaskan dari virus COVID yang sekarang tengah kita hadapi. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati arhamar rahimin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.